semuanya, selamat datang di podcast publik, yaitu podcast masalah-masalah publik. Nah, topik yang akan kita bahas kali ini tuh sangat penting, yaitu tentang stunting nih. Nah, di sebuah masalah yang berdampak besar pada generasi penerus-penerus kita tentunya, terutama di Kota Serang nih. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu sebagai moderator, yaitu saya Bima Chandra Wijaya. Nah, kita akan mengupas kebijakan stunting di Kota Serang ini secara detail nih. Dari apa itu stunting, bagaimana situasinya di Kota Serang, serta solusi untuk mengatasinya. Nah, tapi hari ini saya tidak sendiri nih. Kita kedatangan dua narasumber cantik yang siap berbagi wawasan dan pandangan mereka untuk kita semua. Nah, sebelumnya kita sambut dulu nih Bunga Astriani dan juga Jinan Kamila. Halo Bunga dan Jinan. Halo semuanya. Nah, terima kasih nih udah meluangkan waktu kalian untuk hadir di sini hari ini. Nah, sebelum kita mulai, boleh dong kalian sedikit cerita tentang kesibukan kalian akhir-akhir ini ngapain aja nih? Boleh. Kalau dari saya sih paling sibuknya kepanitiaan, organisasi, sama kegiatan-kegiatan aja. Sama paling sibuk tugas sih, ya nggak sih? Iya betul, apalagi kita mau UAS ya. Iya, betul. Jadi panen tugas nih anak AP. Senasib sih, senasib. Kalau untuk organisasi kayaknya enggak ya, cuman fokus tugas aja nih kalau saya. Oke. Nah, emang super sibuk sih ya mahasiswa AP ini ya. Oke, mungkin jadi kita langsung aja nih masuk ke pembahasannya. Nah, kalian bisa jelasin dulu gak sih apa sih sebenarnya stunting itu dan kenapa ini jadi isu yang sangat besar nih di Indonesia nih? Oke, jadi stunting itu adalah kondisi di mana anak balita mengalami gagal pertumbuhan karena kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Nah, biasanya anak stunting ini lebih pendek dibandingkan anak daripada seusianya, tapi dampaknya itu lebih dari sekedar fisik. Jadi stunting juga mempengaruhi perkembangan otak anak yang nanti bisa berdampak pada kemampuan belajarnya di masa yang akan datang. Gitu. Bener banget apa yang dibilang sama rekan saya itu. Kalau misalnya kita tuh, kalau kita lihat ya lebih luas, stunting itu bisa mengurangi produktivitas generasi mendatang. Ya, jadi dalam skala besar ini tuh mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dan pada akhirnya juga nanti ekonomi negara juga yang terdampak. Makanya stunting ini tuh dianggap masalah yang serius dan bukan masalah yang sepele ya, dan perlu ditangani juga secara sistematis. Oke, berarti masalah serius banget nih ya. Nah, Benar. terus kalau di Indonesia sendiri nih, gimana sih situasi sekarang nih terkait stunting ini? Oke, kalau menurut data ya dari Kementerian Kesehatan tahun 2023, prevalensi stunting ini yang nasional ya berada di angka 21,5%. Nah, angka ini tuh sudah menurun dibanding dengan tahun sebelumnya. Tapi walaupun sudah menurun, ini masih jauh ya dari target WHO yang maksimal itu di angka 15%. Iya betul, terus kalau kita lihat nih di Provinsi Banten angka prevalensi stuntingnya itu fluktuatif juga ya, berubah-ubah. Jadi pada tahun 2021 itu mencapai 24,5%, lalu menurun menjadi 20% pada tahun 2022. Tapi nih pada tahun 2023 naik kembali menjadi 24%. Termasuk juga Kota Serang yang angka prevalensinya juga fluktuatif ya, berubah-ubah. Jadi di Kota Serang ini prevalensi stuntingnya pada tahun 2022 ini mencapai 23,8%. Tapi pada tahun 2023 ini turun menjadi 22,3%. Meskipun ada penurunan, ini masih jadi tantangan besar ya untuk pemerintah Kota Serang menuruni angka stunting. Oke, berarti masih gede sih ya di tahun-tahun belakang Iya, ini. betul. Nah, oke, mungkin sekarang kita fokus ke Kota Serangnya aja nih. Apa aja sih yang udah dilakukan pemerintah Kota Serang ini dalam menangani stunting ini? Pemerintah Kota Serang ini cukup aktif ya dalam menangani stunting. Jadi mereka ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 ini tentang percepatan penurunan stunting. Jadi salah satunya ini adalah strategi utamanya gerakan HPK atau Hari Pertama Kehidupan. Nah ini program untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu dan anak sejak masa kehamilan hingga usia 2 tahun. Lalu ada juga nih PMT atau program makanan tambahan pada anak yang terdampak stunting. Benar. Nah, selain yang disebutkan sama rekan saya tadi, itu tuh selain itu tuh ada juga pembentukan posyandu remaja untuk meningkatkan kesadaran gizi di kalangan remaja. Dan itu namanya adalah program Duta Sejati, yang dimana itu panjangannya Serang Jawara Tanpa Anemia, dan pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri di sekolah. Nah, program ini tuh bertujuan untuk memutus siklus anemia yang sering berujung pada stunting. Oke, wah, ada sih ya ternyata programnya. Nah, selain program yang tadi itu ada lagi gak sih program menarik yang diharapkan? Nah, ada
ada lagi nih BIM programnya, yaitu ada bimbingan pranikah untuk calon pengantin supaya mereka ini lebih siap secara fisik dan mental dalam membangun keluarga yang sehat gitu. Jadi nggak asal-asalan aja langsung nikah gitu di usia muda tanpa ngelihat dari dirinya dia sendiri tuh udah siap mentalnya apa belum. Dan kalau misalnya nanti ekonominya dia belum siap, itu kan nanti bisa mempengaruhi ekonomi ini juga, ekonomi negara juga, dan bisa nanti anaknya bisa jadi stunting juga karena kekurangan ekonomi itu. Lalu untuk ibu hamil nih, ada juga pemeriksaan kesehatan rutin, pemberian makanan tambahan, dan juga tablet tambah darah untuk mencegah kekurangan gizi selama kehamilan. Ya betul, terus juga ada pelatihan nih untuk kader posyandu. Jadi nanti mereka dilatih untuk memberikan edukasi soal pemberian makanan pada bayi dan anak. Jadi supaya pola makanan di rumahnya itu lebih sehat. Oke, nah dari yang udah dijelasin kalian sih programnya udah banyak dan menarik sih ya. Betul. Nah, tapi kenapa angka stuntingnya masih tinggi? Atau mungkin ada tantangan yang dihadapi yang lain? Oke, kalau untuk tantangan yang dihadapi itu pasti ada ya dalam setiap program. Kalau dari program stunting ini, yang pertama itu dia beberapa masyarakat itu kurang pemahaman soal pentingnya gizi. Jadi masih banyak orang tua yang belum sadar betapa pentingnya 1000 hari pertama kehidupan anak untuk mencegah stunting gitu. Iya setuju. Terus selain itu juga ada masalah teknis nih tentang distribusi bantuan yang kadang tidak tepat sasaran. Jadi waktu kita semester 2 ini mengerjakan mata kuliah kebijakan publik dari Paleo. Nah, kita itu turun lapangan di salah satu posyandu di wilayah Cimuncang ya. Nah, kita mewawancarai salah satu kader posyandunya nih. Terus kita menemukan fakta bahwa jadi ada anak yang benar-benar stunting tapi tidak dapat bantuan makanan tambahan, sedangkan anak yang tidak masuk dalam kategori stunting itu malah dapat makanan tambahan. Jadi ini kurangnya data yang digunakan tuh tidak akurat ya. Bener apa yang dibilang sama rekan saya itu. Jadi yang posyandu yang tadi kita sebutin itu tuh adalah posyandu Semar, yang dimana jadi kesimpulannya itu data dari kader posyandu Semar ini dengan Dinkes itu tidak sinkron ya. Menurut kader posyandunya ini tuh dia banyak anak yang seharusnya mendapat PMT kayak yang disebutin sama rekan saya tadi, tapi kenyataannya tidak mendapat bantuan PMT. Dan kebalikannya juga, justru anak yang tidak stunting malah mendapat bantuan PMT. Kurang tepat gitu. Makanya ini tuh menunjukkan bahwa seharusnya program ini tuh perlu dipantau dan diawasi. Iya benar, setuju banget nih. Seharusnya kan ada pengawasan ya dari Dinkes atau pemerintah daerah kayak seperti bupati wali kota, atau juga bisa nih kepala desa ikut terlibat dalam pengawasan pelaksanaan program penurunan stunting di wilayah mereka masing-masing. Jadi mereka ini bertanggung jawab kan untuk menyampaikan laporan terkait pelaksanaan program kepada instansi yang lebih tinggi ya. Terus lalu juga bisa satuan tugas percepatan penurunan stunting atau Satgas Stunting nih yang nanti dibentuk untuk mengkoordinasikan berbagai upaya penanganan stunting, termasuk pengawasan terhadap data yang dikumpulkan oleh kader posyandu, puskesmas maupun Dinkes. Wah, masih banyak kendala sih ya ternyata. Benar, masih banyak kendalanya beberapa sih. Nah, ada satu hal yang menarik nih di Kota Serang. Kita tahu kan beberapa daerah lain sudah punya perdanya masing-masing gitu, khusus untuk menangani masalah stunting ini. Tapi Kota Serang nih ternyata belum memilikinya gitu. Iya, nah, gimana menurut kalian? Menurut kita sih ini masih menjadi salah satu kelemahan kebijakan stunting di Kota Serang ya. Karena di Kota Serang ini masih kebijakan stuntingnya nih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2001. Meskipun Perpres ini bagus ya untuk menjadi panduan nasional, tapi kan tantangan di tiap daerah itu berbeda-beda ya. Jadi tanpa adanya perda khusus tuh kebijakan di Kota Serang ini mungkin belum cukup spesifik untuk menjawab masalah yang ada di daerahnya sendiri, yaitu di Kota Serang. Benar. Nah, dan dari perda khusus tersebut itu di daerah lain juga menunjukkan dampak yang positif. Nah, ini tuh langkah yang bagus ya untuk dijadikan contoh buat Kota Serang untuk mencontoh daerah-daerah lain yang sudah memiliki perda. Oke, nah kalau untuk lebih diperjelas ya, apa aja sih contoh kebijakan stunting yang udah diterapkan di daerah lain, nah lewat perda mereka itu? Jadi ada beberapa daerah yang sudah membuat perda khusus penurunan stunting yang cukup progresif ya. Contohnya itu ada di Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi mereka ini punya perda nomor 4 tahun 2021 yang menekankan pembentukan tim percepatan penurunan stunting atau TPPS. Tim ini fokus
terus memastikan layanan kesehatan ibu dan anak di wilayah kepulauan serta perluasan akses air bersih dan sanitasi ini terpenuhi. Benar. Nah, selain itu juga ada juga nih BIM di Kabupaten Lombok Barat dengan Perda nomor 7 tahun 2021 di mana mereka ini mengalokasikan dana khusus untuk mendukung kader posyandu dan meningkatkan imunisasi dan juga menciptakan program desa bebas stunting. Nah, program ini tuh melibatkan masyarakat langsung sehingga dampaknya bisa lebih terasa gitu. Iya, nah dari adanya perda khusus pada pada daerah lain nih untuk stunting, jadi ini diharapkan untuk pemerintah Kota Serang ini bisa mencontoh ya kebijakan tersebut agar program penurunan stunting di Kota Serang juga bisa lebih diperhatikan dan berkembang ya. Oke, berarti daerah lain ada ya dan cukup baik terkait perda khususnya itu. Nah, tapi Kota Serang belum ada. Benar. Nah, terus apa aja sih manfaat yang bisa dirasain Kota Serang nih kalau misalnya mereka memiliki perda tentang stunting ini? Manfaatnya cukup besar ya. Yang pertama tuh perda bisa memberikan dasar hukum yang jelas nih untuk alokasi anggaran khususnya, sehingga program-program kayak seperti PMT, pengadaan sanitasi atau pelatihan kader tuh bisa berjalan lebih maksimal. Lalu juga nih perda memungkinkan pemerintah mengatur pengawasan yang lebih baik. Jadi untuk bisa memastikan nih bantuan ini benar-benar tepat sasaran, jadi nggak ada lagi nih data yang tidak akurat atau tidak sinkron. Benar. Terus juga yang paling penting ya, perda ini tuh bisa memperkuat sinergi antar lembaga. Misalnya pada Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan juga Dinas Kesehatan Pangan, ini tuh bisa lebih terkoordinasi lewat pembentukan tim percepatan penurunan stunting yang berfokus pada tantangan lokal gitu. Oh, jadi perda ini bisa dibilang semacam fondasi kebijakan gitu ya untuk mendukung program yang lebih spesifik gitu. Betul banget Bim, karena tanpa adanya perda, kebijakan ini mungkin hanya bersifat umum. Padahal tantangan lokal ini membutuhkan solusi yang unik dan juga solusi yang terkhusus gitu untuk program tersebut. Oke. Nah, dari informasi menarik yang kalian jelaskan nih, menurut kalian apa sih solusi yang paling efektif gitu untuk mengatasi masalah stunting di Kota Serang ini terutama? Ya, salah satu solusi utamanya itu ya pasti dengan membuat perda khusus ya tentang stunting untuk Kota Serang nih, karena sangat penting banget untuk menyesuaikan program dengan kondisi daerahnya sendiri. Jadi itu dapat membantu mengatasi permasalahan stunting secara menyeluruh. Benar. Nah, selain membuat peraturan daerah nih, membuat perda khusus untuk stunting, ada juga mungkin bisa dengan cara pengawasan program yang diperketat gitu. Jadi seharusnya tuh Dinas Kesehatan dan pemerintah itu perlu memastikan distribusi bantuan benar-benar sampai ke sasaran. Ya, jadi nggak ada lagi yang salah sasaran yang anaknya harusnya nggak stunting tapi malah dapat makanan gitu. Nah, evaluasi rutin ini tuh penting juga untuk melihat apakah program ini tuh sudah berhasil atau program itu masih perlu diperbaiki. Tuh. Terus juga edukasi masyarakat ya harus lebih gencar mengenai pentingnya gizi selama 1000 hari pertama kehidupan anak. Jadi ini juga bisa melibatkan nih media sosial untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya gizi dan pola hidup yang sehat. Nah, kalau dengan infrastruktur itu gimana? Oh iya, infrastruktur juga ya, infrastruktur kesehatan, terus sanitasi juga harus ditingkatkan. Jadi kayak misalnya penyediaan air bersih, terus juga perbaikan lingkungan di daerah dengan angka stunting yang tinggi gitu. Oke, udah banyak banget nih berarti ilmu yang bisa kita ambil ya dari podcast hari ini dari teman-teman kita nih. Nah, sebelum ditutup nih, mungkin ada pesan kalian untuk masyarakat dan pemerintah terkait stunting ini. Oke, pesannya ada sih ya. Kalau dari saya untuk masyarakat dulu deh. Nah, kalau untuk masyarakat itu mari kita mulai dari diri sendiri. Itu pastikan anak-anak kita mendapat gizi yang cukup, terutama di 1000 hari pertama kehidupannya gitu. Dan jangan ragu untuk memanfaatkan layanan kesehatan yang ada. Ya, kalau untuk pemerintah nih tetap semangat dalam melaksanakan program-program yang sudah ada. Tapi jangan lupa untuk mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat dan memperbaiki sistem yang belum optimal. Oke. Nah, itu dia nih pesan dari teman-teman kita nih. Jadi masyarakat harus sadar gitu ya betapa pentingnya gizi untuk anak, dan pemerintah tetap semangat terus untuk membangun sistem yang lebih baik. Oke, sepertinya podcastnya cukup sampai di sini. Terima kasih kepada Bunga dan Zinan.
yang sudah berbagi informasi terkait kebijakan program stunting ini di Kota Serang tentunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkan atau yang menonton. Nah, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Terima kasih. Terima kasih Bima. Terima kasih.